selama 20 tahun tuh kami seperti itulah hidupnya di sini. Kalau kayak kami yang tidak ada tempat tidur ya bentang tikar di bawah ya tidur sudah. Harapan kami adalah ada kepastiannya. Ketika kami datang ke pemerintah pusat bilang, kok ada pemerintah provinsi di sana? Kalau Pulau Kera itu sebenarnya itu pulau tanpa penghuni. Tidak boleh ada penghuni di situ pulau itu. Kalaupun tanah Pulau Kera ini adalah pengusaha, maka kita harus ketuk palu tanah pengusaha. Dan kalau ini tanah Pulau Kera adalah tanah pemukiman, maka saat itu juga kita mengetuk palu untuk tanah pemukiman. Supaya jelas. Hasil jejak pendapat rakyat Timor Timur tanggal 30 Oktober tahun 1999 membuat Indonesia kehilangan provinsi termudanya yang pada tahun 2002 resmi menjadi negara baru Timor Leste. Ratusan ribu penduduk Timor Timur yang pro NKRI terpaksa hengkang dari tanah kelahirannya. Sebagian besar memilih menetap di Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Termasuk di desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Rasa cinta terhadap Indonesia membuat eks-pengungsi Timor Timur bertahan di desa Noel Baki. Mereka bermukim di lokasi bekas pabrik pengolahan kulit sapi yang kini tak terpakai. Hidup jelas tak mudah, apalagi tak ada sumber penghasilan yang tetap. Mereka bekerja serabutan dengan menjadi buruh. Puluhan tahun mereka diabaikan, terlupakan tanpa sentuhan pembangunan dan perhatian pemerintah. Pejabat mungkin pernah datang ke sini, ibu sampaikan gitu. Di sini ada sih tapi yang datang, tapi daftar habis mereka kita juga tidak tahu mereka dari mana, tapi mereka daftar habis mereka hilang begitu, tidak ada. Daftar untuk apa? Untuk dapat bantuan kan? Ya dapat bantuan, kadang-kadang daftar anak-anak, nama anak-anak, tapi selanjutnya tidak ada kabar, itu hilang begitu saja. Hidup berhimpitan tanpa sanitasi yang memadai di lingkungan yang kurang baik tentunya berdampak negatif pada kesehatan warga. Sementara, untuk berobat ke dokter, mereka tak punya biaya. Tak aneh, jika menderita sakit, warga eks-pengungsi Timor Timur hanya berdiam diri saja di rumah. Kebetulan hari ini ambulans datang dari puskesmas terdekat yang memang tempat biasa mereka berobat. Hari ini ada pasien yang sedang sakit, merasa tersedak bagian dadanya, kemudian terasa sakit. Kemudian ada anak kecil yang memang kaki dan tangannya lemas sampai sekarang, sudah berhari-hari, badannya demam. Kita akan ikut mereka ke puskesmas. April adalah anak laki-laki usia 11 tahun. Fisiknya nampak lemah, terlalu kecil jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bagian tangan dan kaki April sudah sejak lama terasa sakit. Mama, ini yang dirasakan April hari ini apa? Kepala sakit. Perut juga. Ini sudah berapa hari demam dia? 3 hari. 3 hari. Mama sudah kasih obat apa? Dari pertama paracetamol. Paracetamol. Lalu masih terus ya sampai sekarang. Gimana dok? Kasurnya? Yang ini ya, rendah ya? Hati-hati kakimu nak. Pelan-pelan. Dokter kemudian memeriksa April yang sudah 3 hari ini demam tinggi. April diduga menderita radang tenggorokan. April lalu ditimbang. Bobotnya ternyata tak sebanding dengan usianya, hanya 15 kg saja. Kondisi fisiknya pun lemah.
April nyaris tak bisa menjejakkan kakinya sendiri, sulit menggerakkan tangan dan kaki. April seharusnya sudah sejak lama mendapat perawatan dokter. Namun karena keterbatasan biaya, Delvina dan suaminya tak bisa berbuat apa-apa. Lingkungannya sangat prihatin, rumahnya tidak layak huni, terus kemudian lingkungannya juga tidak terlalu terawat ya, sehingga kami juga tadi sudah menginformasikan ke bidan desa supaya setiap kali ke posyandu jangan putus-putus menginformasikan supaya PHBS itu selalu diperhatikan di lingkungan rumah masing-masing. Kondisi permukiman di bekas pabrik pengolahan kulit memang memprihatinkan. Tapi mau bagaimana lagi? Warga eks Timor Timur di Desa Noel Baki tak punya banyak pilihan. Pak, ini kan tadi kita lihat ada dapat rujukan seharusnya ya. Tapi tidak jadi karena Bapak belum punya kartu BPJS, belum punya KIS itu. Kira-kira kapan mau Bapak urus itu? Saya cari uang sedikit, nanti saya dapat baru saya urus. Jika April terserang virus polio, maka ada kemungkinan anggota keluarga lainnya ikut tertular. Tempat tinggal dengan sanitasi yang buruk bisa memicu penyebaran virus dengan lebih cepat. Ketika turun hujan, muncul genangan air di mana-mana. Air bahkan masuk sampai ke dalam tempat tinggal mereka. Selama 20 tahun tuh kami seperti itulah hidupnya di sini. Maka banyak yang ada teman yang lain punya tempat tidur, ada kamar. Kalau ada tempat tidur berarti mereka tidur di atas, tapi di bawah basah juga. Kalau kayak kami yang tidak ada tempat tidur ya bentang tikar di bawah ya tidur sudah. Besoknya kalau buka tikernya itu basah semua di bawahnya. Untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, warga eks Timor Timur membangun fasilitas MCK seadanya dengan menggunakan seng dan kayu bekas sebagai penutupnya. Mereka hanya di sini berarti mereka hanya melakukan Mandi saja, tapi untuk buang air besar mereka tidak di sini. Cuman ini kan saluran pembuangannya atau saluran pembuangan air limbahnya ini tidak memenuhi syarat. Karena keluar di sini ya? Karena keluar di sini. Harusnya kan mereka bikin seperti permanen, ada selokan itu. Jadi airnya tetap harus mengalir. Kalau ini kan airnya tertampung, bisa membuat mereka sakit karena ada jentik-jentik nyamuk bisa ini di sini. Kawasan permukiman warga miskin eks pengungsi Timor Timur memang rentan penyakit karena kurangnya kesadaran menjaga lingkungan, apalagi tak ada perhatian dari pemerintah pusat. Untuk sekedar bisa makan, warga bertanam jagung di lahan depan pabrik. Ada seluas 250 meter lahan yang bisa dimanfaatkan. Pemilik pabrik berbaik hati memberikan lahan untuk tinggal dan bercocok tanam agar warga eks pengungsi Timor Timur tetap bisa melanjutkan hidup. Hasilnya karena saya yang kerja, saya yang makan. Jadi siapapun yang tanam boleh, asalkan diurus sendiri-sendiri gitu. Selama hampir 21 tahun, sekitar 23 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur tinggal di lokasi yang tak layak. Pemerintah sampai sekarang belum juga merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik. Padahal, kecintaan mereka terhadap Indonesia tak diragukan lagi. Seharusnya mereka masuk ke dalam kategori penduduk yang berhak untuk mendapatkan rastra ataupun beras sejahtera, atau dulu kita kenal sebagai raskin, beras miskin. Karena mereka memang masuk ke dalam kategori dari segi penghasilan, dan mereka pun eks Timor Timur yang memang dibiayai oleh negara sejak tahun 1999. Tapi sampai saat ini ketika mereka tidak mendapatkan beras juga mereka tidak berteriak. Terusir dari tanah kelahiran dengan segala masalah yang menyertainya,
membuat ex-warga Timor Timur di Desa Noel Baki memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Mereka selalu berbagi agar warga yang tak punya penghasilan atau pekerjaan tetap bisa makan. Mau dibilang sulit ya sulit sekali, karena kita tidak punya lahan untuk kita garap. Jadi kita mau dapat ini susah. Kalau kita pergi bantu orang lokal sini, baru kita bisa dapat. Orang tanam sawah, ada ikut, kita bisa dapat. Tapi kalau dari penghasilan mama cukup untuk beli makan sehari-hari? Mama, bapak, anak gitu? Ya, satu hari mungkin 2 kali bisa. Tapi besoknya belum tahu? Belum tahu untuk besoknya. Meski hidup dalam ketidakpastian selama lebih dari 2 dekade, mereka tak pernah menyesal memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Mereka percaya, kelak di kemudian hari, Indonesia akan membalas cinta mereka. Kebanyakan dari warga eks-pengungsi Timor Timur di Desa Noel Baki hanya lulusan sekolah dasar. Mereka tak memiliki keahlian khusus. Mencari kerja tentu saja menjadi sulit. Kaum perempuan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayuran, terutama kangkung. Mereka membeli kangkung langsung dari kebun milik warga setempat. Satu bedeng hasilnya bisa mencapai 15-30 kg kangkung. Mereka membayar Rp50.000. Namun, pembibitan perawatannya ditanggung sendiri. Licin. Berapa kilo ini mah? Berat ternyata. Jadi kita lagi-lagi nggak boleh meremehkan pekerjaan para perempuan, karena yang mama bawa ini 3 kalinya saya, bisa 10-15 kilo. Sementara saya sepertiganya mungkin. Sebelum dijual ke pasar, kangkung dipisah menjadi ikatan-ikatan kecil. 3 ikat kangkung dijual dengan harga Rp1.000 saja. Setidaknya dalam waktu 2-3 hari didapat keuntungan dari menjual kangkung sebesar Rp30.000 per orang. Lumayan. Tempat yang disebut rumah bagi warga eks-pengungsi Timor Timur di Desa Noel Baki adalah lahan seluas 6 x 4 meter persegi di bekas pabrik pengolahan kulit. Pasangan Angelinus Tavarus Talo dan Maria de Jesus Diarujo bahkan tinggal berhimpitan bersama 11 anak dan menantunya. Total ada 14 orang yang bernaung di bawah atap yang sama. Pakaian bapak semua, Iya, pakaian. sama anak-anak. Iya. Itu Iya. berarti yang pertama kali bapak pindah, ini yang dibawa? Ya, Ini saja ya. ya. Apalagi yang bapak bawa pak dari Timor-Timur dulu pak? Koper Satu koper ini ya, saja, ya. bersama mama waktu Ya. itu. Sudah ada berapa anak yang dibawa ketika itu? 2 orang. 2 orang saudara Augusto pertama. sama Azwar. Azwar pertama. 10 orang di sini. 10 orang lahir di sini bu. Ya, Kita lihat ruangan lainnya, ada lagi? ada. Ada lagi? Sejak awal kepindahannya ke Kabupaten Kupang, Angelinus hanya membawa 2 buah koper dan sedikit uang bersama istri dan 2 orang anaknya. Kini, ia harus berbagi ruang bahkan dengan anak pertama yang telah menikah. Kisah kehidupan warga eks-pengungsi Timor Timur yang serba sulit seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Faktanya, setelah 2 dekade memilih tetap menjadi warga negara Indonesia, mereka tak mendapat haknya untuk hidup sejahtera. Harapan kami adalah ada kepastiannya. Cuma harapan ini ketika kami
kami ngomong, kami sampaikan ke pemerintah provinsi misalnya, pemerintah provinsi mengatakan bahwa, oh kami ini provinsi yang miskin, kami harus urus lagi saudara-saudara yang susah. Atau kemudian nanti dia bilang, oh ini urusan pemerintah pusat, bukan urusan kami. Ketika kami datang ke pemerintah pusat bilang, kok ada pemerintah provinsi di sana. Nah, tapi ada juga yang bilang tidak, ini harus sampai di keputusan itu harus di presiden. Tapi selama mulai dari 99 kami ada di sini sampai dengan hari ini sudah berapa kali surat audiensi yang kami sampaikan kepada presiden. Setiap presiden Agar itu, Pak? setiap presiden